Setiap pujian kami ini menyenangkan hatimu, ya Bapa. Tibalah saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang penuh terbatas ini. Roh-Mu yang kudus mengurapi hamba-Mu. Hikmat-Mu Kau nyatakan kepada hamba-Mu. Sungguh kami merindukan firman-Mu. Kami buka telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu yang kasih. Ya, bagaimana siang hari ini? Luar biasa. Ya, luar biasa. Tuhan Yesus baik ya. Nama saya Aliuddin bin Zainul Abidin. Saya dilahirkan di Nangro, Aceh, Darussalam. Jadi saya ini orang Aceh. Kalau ada yang belum pernah melihat orang Aceh menjadi Kristen, jikalau ada yang belum pernah melihatnya, lihatlah hari ini ada di hadapanmu. Amin. Ya, saya mempunyai satu istri, satu aja cukup, tidak habis-habis ya. Istri saya dari Jakarta, orang Betawi, suku Betawi. Tuhan Yesus juga sayang sama orang Betawi. Amin. Kami dikaruniai 2 anak, laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki usianya 32 tahun. Nah, dan yang perempuan usianya 31 tahun. Mereka bekerja di Australia, di Melbourne, Australia. Dan satu cucu saya. Cucu saya kurang lebih 2,5 tahun ya. Saya pikir saya masih muda, rupanya saya sudah jadi opa. Saya sudah jadi opung rupanya. Ya, Tuhan baik ya. Ya, ini terakhir kali saya untuk berbicara di gereja ya. Karena beberapa gereja saya layani mulai dari Los Angeles, California ya, di San Francisco, di Tulsa, Oklahoma ya, Tulsa. Ada beberapa gereja saya layani dan saya masuk di Denver ini. Di Denver ini juga ada beberapa gereja saya layani dan ibadah-ibadah di beberapa tempat saya layani. Tuhan Yesus baik. Ini terakhir kali saya untuk berbicara di gereja. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kakak saya ada di sini, Fatimah ya, dan kakak Siska dan abang Rajin. Lewat perantara mereka inilah saya bisa hadir di sini. Tuhan Yesus baik ya. Karena kalau dengan cara saya, jalan saya, ya sepertinya dalam logika saya mustahil, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Ya, saya akan membagikan pesan firman Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu yang kekasih untuk membuka Alkitabnya. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Lukas pasal yang ke-14. Sekali lagi Lukas pasal yang ke-14. Nanti Bapak Ibu untuk mencari tahu kesaksian pelayanan-pelayanan yang saya lakukan, nanti Bapak Ibu bisa melihatnya di YouTube ya. Banyak YouTube menyiarkan tentang saya. Pencet aja nama saya, nanti muncul itu nama saya, muka saya ya, ini di muka saya. Tapi Bapak Ibu jangan kaget, kata orang Jakarta, jenggotnya panjang. Tapi hari ini saya sudah cukur supaya Bapak Ibu tidak bingung berjumpa dengan saya ya. Nanti bisa lihat kesaksian sana saya. Lukas pasal yang ke-14 ya. Kita lihat Lukas pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-25 sampai yang ke-35. 10 ayat ini kita belajar. Dari 10 ayat ini kita lihat segala sesuatu perikopnya harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu dengan cepat kita membalasnya dengan ayat yang genap ya. Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu membalasnya dengan cepat ya. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus. Dalam perjalanannya sambil berpaling ia berkata kepada mereka, silakan. Jikalau seorang berkata kepadaku dan ia tidak benci badannya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, karena nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku,
ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jika tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat damainya. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, ia tidak dapat menjadi muridku. Garam baik, tapi garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Amin. Saudara kekasih dalam Kristus, dari pembacaan yang kita baca ini, saya membagikan 3 poin sebagai pengikut Kristus. Ada 3 poin di sini yang saya ingin rindu bagikan kepada semua kita yang hadir di sini dan yang mendengar suara saya ini. Ini 3 hal. Ada 3 hal yang harus kita hadapi dan harus kita jalani untuk lebih efektifnya, untuk kita benar-benar untuk efisien, untuk bisa menjadi murid Kristus. Poin yang pertama, saudara kekasih dalam Kristus, di ayat yang pertama yang kita baca, ayat yang ke-25, dikatakan sekali lagi, pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus. Dalam perjalanannya sambil berpaling, ya dikatakan sambil berpaling, ia berkata kepada mereka. Berarti waktu itu Yesus menjadi memimpin mereka. Dia pemimpin mereka, membawa jalan orang-orang itu. Lalu dia berpaling, dia katakan kepada mereka. Ini banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus. Di pasal lain banyak orang datang mengikut Yesus. Dan ada yang lain mengatakan, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Kan luar biasa orang ini. Kemana saja engkau pergi, aku akan mengikut engkau. Saya ada aja orang bertanya kepada saya. Ada aja orang bertanya kepada saya tentang Yesus. Waduh, hati saya senang sekali. Baru bertanya. Apalagi dia percaya. Saya banyak menghadapi orang-orang yang belum percaya dan yang baru percaya. Kebetulan saya banyak menginjili ke pelosok-pelosok tanah air di Indonesia. Seluruh pelosok tanah air, ya, dari Sabang sampai Merauke. Saya penginjil yang aneh tapi nyata, ya, tidak pulang-pulang. Nggak pulang-pulang kayak Bang Toyib, 1 kali lebaran nggak pulang. 3 kali lebaran Bang Toyib nggak pulang. Saya ini penginjil yang nggak pulang-pulang. Mau tahu saya kenapa nggak pulang-pulang? Karena tidak ada rumahnya. Haleluya. Jangankan rumah, 1 tiangnya aja nggak punya. Jendelanya nggak punya, apalagi pintunya. Tapi sekarang saya sudah punya rumah, Bapak Ibu yang kasih. Ya, baru tahu 2 tahun ini saya punya rumah, ya. Ya. Dulu saya tidak ada rumah. Ya, makanya saya nggak pulang-pulang. Hampir 30 tahun saya menjalani misi ilahi ini, ya, misi Tuhan. Pelosok desa, kampung. Kadang-kadang sulit makan. Saya alami cuaca ekstrim, cuacanya ekstrim, dingin seperti di Colorado ini, ya. Di Colorado apalagi bulan-bulan lalu, ya, dingin sekali, ya.
Ya, nggak perlu pakai AC. Saya cari remote-nya entah di mana remote-nya, tidak ada. Itulah luar biasa. Colorado ini diberkati oleh Tuhan. Ya, kadang-kadang saya di cuaca yang sangat panas, nyamuk. Saya 3 kali mengalami sakit malaria. Saya pikir saya akan mati. Tapi Tuhan baik. Tuhan masih melindungi saya sampai saat hari ini. Ya, saya pertaruhkan nyawa saya, hidup saya bersama dengan Tuhan. Tuhan masih memelihara saya. Amin. Baru orang bertanya, apalagi ada orang datang kepada saya, apalagi dia percaya dengan Tuhan, saya senang sekali. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus dalam pasal lain, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Apa yang dikatakan Yesus? Begitu panasnya orang ini, begitu hangatnya, begitu menggebu-gebunya. Yesus mengatakan, seperti dipatahkan oleh Yesus, seperti disiram air es yang sangat dingin. Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak dapat meletakkan kepalanya. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Dan banyak pendeta-pendeta, saya khotbah di banyak gereja-gereja. Saya khotbah di GKI, GPIB, Okumene, HKBP saya khotbah di Sumatera. GKI, IGG, banyak gereja-gereja. Di Malaysia 6 gereja, 7 gereja. Salib Kristus, Full Gospel, SIB, Rasuli, Mandarin Church. Diterjemahkan pakai bahasa Mandarin. Kadang saya diterjemahkan pakai bahasa India. Saya pikir penuh Roh Kudus mereka. Rupanya bukan. Mereka bahasa India. Yesus Jadi saya melayani di gereja apa aja. Dan pendeta-pendeta, hamba Tuhan mengatakan, luar biasa pendeta Aliudin. Sama seperti Yesus, tidak dapat meletakkan kepalanya. Pengertian itu salah, Bapak Ibu yang kasih. Yesus bisa tidur di rumah mamaknya. Saya belum tentu bisa tidur di rumah mamak saya. Yesus bisa tidur di rumah saudaranya. Saya belum tentu bisa tidur di rumah saudara saya yang di Aceh. Kalau di rumah saudara saya yang di sini bisa, ini ada kakak saya di sini. Saya tidur bebas di sini. Ya, mau tidur jam berapa, mau bangun jam berapa, bebas sayanya. Sudah tidak tertekan. Saya menganggap inilah rumah saya juga. Dan memang rumah saya banyak sekali, Bapak Ibu yang kasih. Apalagi mobil saya, ada warna putih, ada warna merah, ada warna hitam. Dan yang di showroom juga belum saya ambil sampai sekarang. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan. Orang mengatakan Pak Aliudin, pendeta Aliudin ini sama seperti Yesus tidak dapat meletakkan kepalanya. Itu salah. Sekali lagi, Yesus bisa tidur di rumah mama, keluarga, saudaranya. Saya belum tentu bisa. Tapi apakah menciutkan semangat saya melayani Tuhan? Yang Yesus maksudkan bersikap tegas dengan dunia. Dunia bukan rumah kita. Dunia bukan tempat tinggal kita. Makanya siapapun engkau yang mendengarkan suara saya ini, janganlah engkau terlalu mencintai dunia ini. Dunia akan habis. Dunia akan lenyap. Dunia akan sirna. Amin. Amin. Di ayat ini dikatakan, ayat yang ke-26, poin pertama, jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, lihat ini, luar biasa ini dikatakan, bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri. Membenci dalam bahasa Indonesia kan hanya ditulis membenci. Nah, di dalam salinan bahasa asli ditulis dengan kata dasar misio. Misio artinya tidak terlalu menghiraukan, tidak peduli. Karena lebih mencintai
Siapapun engkau yang terlalu mencintai orang tuamu, bagi orang tua mencintai anakmu, bagi pasanganmu engkau mengasihi kekasihmu, pasanganmu, belum tentu engkau mencintai Tuhan. Tapi jikalau engkau mencintai Tuhan, engkau mengasihi Tuhan, dengan sendirinya pasti engkau akan mencintai orang tuamu. Amin. Engkau akan mencintai anak, sanak, famili, keluargamu dengan sendirinya itu. Amin. Itu tidak bisa dibohongi itu. Kasih Allah itu, kasih agape, kasih Tuhan yang tanpa pamrih itu. Saya tidak katakan kepada istri saya, kau itu istri ya, kau harus tunduk kepadaku, harus kau tunduk kepadaku. Saya tidak katakan kepada anak-anak saya itu, kau anak-anak kau harus hormat kepada bapak ini. Saya hanya katakan kepada istri dan anak saya, kalian jangan cinta dengan dunia ini. Amin. Bapak Ibu, saya sudah capek hidup di dunia ini. Apa yang saya tidak lakukan, apa yang saya tidak perbuat. Makanya saya bangga dengan Tuhan, kasih Tuhan, cinta Tuhan saya alami. Jangan engkau percaya dengan Tuhan karena orang tuamu, kakek nenekmu, saudaramu. Orang mengatakan aku percaya Tuhan, aku kenal Tuhan, aku tahu Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhan itu, Allah itu mau mempercayakan pribadinya, pribadi ilahi, pribadi Tuhan ke dalam hidup kita, sehingga kita dapat merasakan Tuhan. Makanya pemazmur katakan, kecaplah, lihatlah, dan rasakan alangkah baiknya Tuhan itu. Amin. Saya sangat berharap kepada siapapun Anda yang menyaksikan suara saya, untuk Anda dapat mengucap Tuhan, merasakan Tuhan. Merasakan Tuhan loh, dalam masalahmu, dalam persoalanmu, dalam aktivitasmu, dalam rumah tanggamu, dalam keluargamu. Jangan kau coba-coba jalani keluargamu, kehidupan keluargamu dengan kekuatanmu sendiri. Engkau akan capek, engkau akan lelah. Jalanilah bersama dengan Tuhan. Amin. Maka engkau akan tersenyum, maka engkau akan bahagia. Inilah bahagia dengan Tuhan. Ingin sekali kebahagiaan yang saya rasakan, saya ingin tuangkan kepada istri saya, anak saya, dan mereka dapat melihat apa yang terus saya lakukan sampai saat hari ini. Amin. Dengan sendirinya itu mengalir. Keluarga saya aja menghujat saya, mencaci maki saya, mengolok saya, menghina saya. Saya katakan dengan keluarga saya, kalian benci sama saya, silakan. Kalian marah kepada saya, silakan. Tapi kalian harus tahu, aku tidak pernah marah, aku tidak pernah benci. Karena inilah Tuhanku, Allahku yang ku percayai, yang ku sembah. Makanya orang menghujat, orang menghina, orang mencaci, saya tidak ada itu sakit hati, kecewa. Untuk apa sakit hati, kecewa? Ada orang sakit hati, sakit kalilah hatiku, ku simpan sampai mati. Ada orang seperti itu. Ku simpan sakit hati sampai mati. Bahkan ada keluarga, saudara-saudara, dia benci dengan saudaranya. Ada luar biasa orang itu. Yang anehnya dia bisa datang kepada Tuhan, bisa menyembah Tuhan, bisa percaya dengan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa orang itu. Yang saya tahu, kalau ada aja kecewa saya, sedikit aja, atau marah saya kepada seseorang, marah itu saya simpan. Firman Tuhan katakan boleh marah tapi jangan berbuat dosa. Jangan sampai matahari terbenam, amin.
Marah-marah aja. Seperti orang kita Batak ya. Nah, saya berapa banyak di sini orang Batak kita kecuali keluarga saya. Ada yang bisa angkat tangan yang orang Batak. Wah, banyak orang Batak ya, Horas ya. Ya mau lihat kebetulan saya diangkat keluarga Batak si menjuntak si tombuk dari Tapahan Baligi nomor 10 Onom. Jadi kalau ada si menjuntak saudara juga dengan saya. Ya. Yang jelas kita semua bersaudara ya. Orang Batak kalau marah tapi sampai di situ aja. Tidak disimpan-simpan. Ada orang simpan sampai mati. Bayangkan simpan. Bapak Ibu yang kekasih, sakit hati, dendam, marah yang berlebihan itu sampah. Sampah kalau kita simpan daun pisang, bekas sayur, kulit ikan, bekas ikan, kotoran ikan, semakin hari, semakin minggu akan berbau busuk. Jadi janganlah sampah kebusukan hadir terus dalam hidup kita. Buang itu sampah. Amin. Amin. Bilang sebelah kiri kananmu, jangan sakit hati lagi. Jangan sakit hati. Jangan kecewa lagi. Ampuni dia. Amin. Ampuni dia. Ya. Sekali lagi, barang siapa mengasihi bapaknya, ibunya, saudara laki-laki, saudara perempuan, anaknya laki-laki atau anaknya perempuan lebih daripada aku, dia tidak dapat menjadi muridku. Tidak dapat dia. Poin pertama. Yang kedua, kita lihat. Saya akan lanjutkan ayat yang ke-27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Memikul salibnya berarti ada salib, ada tantangan, ada masalah, ada persoalan. Injil ini tidak pernah menjanjikan tidak ada masalah. Dan Injil ini tidak pernah menjanjikan tidak ada persoalan. Semakin saya dekat dengan Tuhan, semakin saya percaya dengan Tuhan, semakin saya sungguh-sungguh dengan Tuhan, semakin banyak masalah, semakin banyak persoalan. Kalau saya pikir dengan pikiran saya, dengan hati nurani saya akan capek. Saya bisa putus asa. Melihat orang nggak benar, melihat orang begini, melihat si A seperti itu, melihat saya akan pusing sayanya. Tidak cocok dengan hati saya, tidak cocok dengan maunya saya, tidak cocok dengan keinginan saya. Saya jadi pusing. Saya jalani iman percaya saya. Amin. Apalagi pelayanan-pelayanan yang saya lakukan, saya jalani terus dengan Tuhan, terus dengan Tuhan, terus dengan Tuhan, setiap hari. Setiap waktu, setiap saat saya berdiri di sini, Bapak Ibu yang kasih, di hadapan Anda yang kekasih. Apakah suka-suka saya bicara? Kalau saya tidak connect dengan Tuhan, connect dengan Tuhan, setiap hari connect dengan Tuhan, setiap hari hidup dengan Tuhan, mau berkata, apa yang harus kukatakan ini? Apa yang kubilang ini? Melihat logika, melihat knowledge saya, seberapa pintarlah saya. Bapak Ibu lebih pintar dari saya, lebih hebat daripada saya. Orang-orang lebih bagus daripada saya. Saya apa ini? Aliuddin bin Zainul Abidin Simanjuntak yang aneh tapi nyata ini. Apa yang mau saya banggakan? Kalau saya tidak connect dengan Tuhan, setiap hari saya connect dengan Tuhan. Tuhan, apa yang aku katakan ini? Lihat ada masalah, ini masalah, banyak persoalan dalam kehidupan saya. Tetap saya jalani. Aku jalani dengan Engkau Tuhan. Aku tetap percaya dengan Engkau Tuhan. Memikul salib, ada harga yang harus dibayar untuk mengikut Tuhan itu. Amin. Makanya dikatakan di ayat selanjutnya, kita baca lagi ayat selanjutnya. Saya akan terangkan terus dan saya akan selesaikan ya. Di ayat yang ke
28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya kalau cukup supaya untuk menyelesaikan pekerjaannya itu. Silakan Bapak Ibu baca ayat 29. Silakan 29. 1, 2, 3. Ayat 30 silakan. Sambil berkata orang itu mulai mendirikan, tetapi dia tidak sanggup menyelesaikannya. 31. Atau mereka yang mau pergi berperang melawan orang lain tidak dahulu untuk mempertimbangkannya. Apakah dalam 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan dengan 20.000 orang? Ayat 32 saya baca. Jikalau tidak, ia akan mengirimkan utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Amin. Berarti di sini ada harga yang harus dibayar untuk mengikut Yesus, untuk mengimani imannya kepada Yesus. Ada harganya. Ada tantangannya, tidak mudah-mudah di gereja kan sekarang banyak diobral-obral ya. Percaya Yesus akan aman, percaya Yesus akan senang, percaya Yesus akan diberkati. Kan banyak sekali gereja-gereja mengatakan seperti itu ya. Saya tidak mengajarkan teologi kemakmuran Bapak Ibu yang kasih ya. Karena saya ikut Tuhan ada masalah, ada persoalan. Saya tahu itu 7 tahun lamanya, 7 tahun, bukan 1 bulan. Ada orang gak makan 1 hari sudah bingung dia. Ada dia susah dalam keluarganya dengan anaknya, 1 hari 2 hari sudah bingung dia. Saya banyak sekali kesusahan, penderitaan yang saya alami. Kata orang makan nasi dengan garam. Siapapun engkau yang hadir di sini, jikalau engkau makan nasi dengan garam, mengucap syukurlah engkau dengan Tuhan. Mengucap syukur kau pada Tuhan. Saya berasnya nggak ada. Saya tanya sama istri saya, ada masak apa? Nggak ada apa. Oh, nggak ada apa? Nggak ada apa. Coba makan aja nggak ada. Ini saya alami Bapak Ibu kasih. Saya melayani Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Bulu, Pulau Bertam, Pulau Karimun, Pulau Penyengat, di suku-suku laut. Saya bawa ikan 2 kantong, 2 kantong ikan. Pulang saya tanya ada masak apa? Nggak ada Pak. Dan istri saya marah. Bagaimana Pak kita melayani seperti ini? Kemarin Bapak Haji Sahrul datang meminta uang kontrakan rumah. Mau tahu berapa kontrakan rumahnya Bapak Ibu? 35.000. 35.000 itu $2. $2 nggak sanggup bayarnya. Saya orangnya. Jikalau engkau mengontrak rumah, engkau masih bisa bayar, mengucap syukur kepada Tuhan. Ini $2 gak bisa bayar, $2 gak bisa bayar. Dan di gereja dibilang kita kepala, bukan ekor, kita anak raja. Jangankan kepalanya, ekornya gak kebagian saya. Apakah menciutkan semangat saya melayani Tuhan? Dan saya pulang ke Sumatera, saya jumpa mama saya, dan mama saya marah, dan dia usir saya, Haram jadah katanya. Kalau kakak saya usir saya gak apa-apa. Kalau abang saya usir saya gak apa-apa. Kalau paman saya usir saya gak apa-apa. Ini bapak saya usir saya. Apakah menciutkan semangat saya melayani Tuhan? Loh, ini pilihan saya untuk percaya dengan Tuhan. Berarti ada harga, ada salib yang harus saya jalani. Makanya siapapun engkau yang hadir di sini dan yang menyaksikan suara saya ini,
Jikalau engkau ikut Tuhan, engkau terlalu mengasihi keluargamu, saudaramu, kekasihmu, dan engkau tidak memikul salibmu. Tidak ada harga yang kau hadapi, tidak ada harga yang kau jalani. Ya, minta maaf Bapak Ibu kasih. Ini saya alami dengan Tuhan. Dia katakan tidak dapat menjadi muridku. Di dalam salinan Lembaga Alkitab Indonesia ini ditulis dengan tidak dapat. Sangat sederhana, tidak dapat. Di dalam bahasa asli ditulis dengan kata ukdunatai. Ukdunatai artinya tidak ada hak, tidak ada kuasa, bukan tidak dapat. Tidak ada hak dan tidak ada kuasa, tidak ada power, tidak ada dunamis. Ini pencurahan Roh Kudus ya. Di gereja-gereja sedang dibicarakan, sedang dikumandangkan, sedang dikhotbahkan. Tetapi sekali lagi, jikalau engkau mengasihi, terlalu mengasihi orang sekelilingmu, terlalu menyayangi orang sekelilingmu, engkau tidak dapat. Tidak ada hak, tidak ada kuasa, tidak ada dunamis. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8, Kisah Rasul pasal yang ke-8 dikatakan, ayat yang pertama, jikalau Roh Kudus turun dalam hidup kamu, jikalau Roh Allah ada diam dalam hidup kita, maka ada kuasa, ada dunamis, ada power. Kalau Roh Tuhan ada dalam hidup kita dan Tuhan nyata dalam hidup kita, ada power, ada kuasa memberitakan Injil dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Tetapi ayat ini yang kita baca tadi, barang siapa mengasihi, terlalu mengasihi orang sekelilingnya lebih daripada aku, lebih daripada mengasihi Tuhan, tidak dapat. Tidak ada kuasa. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, tidak dapat, tidak ada hak, tidak ada kuasa, tidak ada dunamis. Amin. Yang ketiga, poin yang terakhir, guys, kita lihat ayat yang ke-33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Amin. Melepaskan dirinya dari segala miliknya. Makanya waktu Yesus berbicara dengan orang kaya, sangat sulit orang kaya masuk ke kerajaan Allah. Lebih gampang, lebih mudah seekor unta masuk di lubang jarum, katanya. Ini bicara orang kaya ini. Saya tidak tahu seberapa kaya kau yang hadir di sini, seberapa banyak kekayaanmu. Janganlah engkau terlalu mengandalkan kekayaan, hartamu itu. Tuhan ganggu satu urat saraf sensoritmu, sudah masalah kau. Satu urat saraf sensoritnya sudah masalah loh. Apalagi Tuhan ganggu jantungnya. Tuhan ganggu organ tubuhnya, mungkin urat kejepit jalan pun susah. Sudah masalah. Apa itu kekayaanmu? Apa arti kekayaanmu? Tidak ada itu artinya. Ada kawan saya, nanti saya jangan dulu diupload saya, jangan diupload, nanti keluarga saya marah kepada saya, dia takut dengan keluarganya. Dulu 5 tahun, 7 tahun, saya sangat takut berpisah dengan keluarga saya. Nanti kalau keluarga saya marah gimana? Kalau mereka benci dengan aku gimana? Lama-lama saya nikmati hidup saya dengan Tuhan. Saya mengecap kebaikan Tuhan. Saya diam, saya menangis dengan Tuhan. Hari-hari saya menangis dengan Tuhan. Saya menikmati Tuhan. Saya waktu tantangan ada sama saya, waktu teror ada sama saya, waktu ancaman ada sama saya takut, Bapak Ibu, saya takut.
Lama-lama Tuhan beranikan. Itulah saya terlalu mencintai diri saya. Terlalu mencintai nyawa saya. Makanya barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa tidak peduli dengan nyawanya, maka Tuhan akan memeliharanya. Amin. Makanya saya sangat percaya tidak sehelai rambut pun akan jatuh ke tanah kalau tidak seizin Tuhan. Amin. Saya tidak peduli lagi, tidak peduli saya, ya. Dan dengan diri saya ini tidak boleh lagi sayang saya, mengasihi diri saya, mencintai diri saya. Banyak orang terlalu mencintai dirinya. Banyak orang terlalu mengasihi dirinya, disalahin sama orang lain aja udah benci, dia nggak mau datang ke gereja lagi. Gara-gara bersinggung dengan satu orang, nggak mau dia datang ke gereja lagi. Nggak ke gereja hari ini, nggak. Kenapa? Males, aku males. Kenapa males? Mules perutku. Bayangkan mules nggak datang ke gereja. Nggak ke gereja hari ini, nggak. Kenapa? Pusing kepalaku. Orang Medan bilang pening kepalaku. Pening nggak ke gereja nih, gara-gara pening aja. Lebih parah lagi, nggak ke gereja hari ini, nggak. Kenapa? Nggak mood. Nggak mood. Nggak mood. Kenapa orang nggak mau ke gereja? Karena ranting itu bermasalah. Mungkin ranting itu ada penyakitnya. Mungkin ranting itu ada ulatnya. Maka dia tidak dapat menarik zat nutrisi damai itu, sukacita itu, Allah itu dalam hidupnya. Pastikan siapapun engkau yang menyaksikan suara saya ini, pastikan engkau mengecap Tuhan bukan karena orang tuamu, bukan karena sanak familimu. Engkau mempercayai Tuhan ini bukan karena A, karena B, karena C, karena dia, karena suami, karena istri, karena uang, karena perak, karena emas. Apalagi kalau emasnya beratnya 75 kilo. Maksudnya emas Jawa. Iman apa itu? Iman dengan Tuhan harus percaya apa yang dikatakan Tuhan. Percaya aja, saya aja gak ngerti. Saya percaya aja. Saya masuk Amerika ini, saya tetap percaya. Tadinya saya ragu-ragu, saya percaya aja dan masuk saya. Saya bisa menginjili ke sana, ke sini, kemana-mana. Teman-teman lihat, wah luar biasa Pendeta Aliudin, luar biasa. Dia saya terbang terus setiap minggu, setiap bulan. Saya terbang terus. Pesawat saya banyak sekali, Bapak. Rumah saya tidur di hotel bintang 2, bintang 3, bintang 5, kadang-kadang bintang 7. Maksudnya bintang, segala bintang. Apakah mensyutkan semangat saya untuk melayani Tuhan? Saya tetap percaya, saya tetap beriman. Saya jalani Aliudin yang lemah ini. Saya lemah dalam banyak hal. Dalam ekonomi apalagi lemah. Dalam fisik Bapak Ibu. Bapak Ibu ini cukup sehat-sehat ya. Bapak Ibu lihat saya sepertinya hebat sekali saya. Hati saya ini rusak loh. Paru-paru saya rusak dulu kalau saya bersin. Waktu narik sakit ini. Kadang keluar dia darah. Keluar darah loh. Liver saya sangat parah sekali. Saya tidak boleh makan roti karena mengandung ragi. Saya bikin bubur juga masih sakit. Sekarang saking rusaknya lambung saya ini. Karena saya memakai narkoba dan saya minum terus. Warna merah saya minum, warna putih saya minum, warna hijau saya minum. Dicampur-campur sama kawan saya minum. Untung kawan saya tidak kasih racun di situ. Kalau kasih racun saya minum juga. Ya, karena saya tidak tahu. Akhirnya rusak semua. 2 buah ginjal saya dibuang 1. Yang 1 tinggal setengah. Maksudnya fungsinya 50%. Kata orang Pak Aliudin sudah mau mati. Tapi sampai sekarang saya belum mati-mati. Entah kapan mati saya tidak tahu. Yang jelas saya tidak takut mati. Ada orang takut kali lihat dia mati.
Saya tidak takut mati, saya tidak tergantung dengan anak saya. Saya punya anak loh Bapak Ibu yang kasih. 2 anak saya loh. Anak saya itu apa yang saya bilang dia lakukan kepada saya. Kadang-kadang saya terbang ya. Kadang-kadang terbatas saya. Saya terbang, mau pulang nggak sanggup pulang. Kenapa? Karena nggak cukup ongkosnya. Apakah saya bilang sama anak saya, nah tolong nah kirim ya, namanya Bella Christine, Bella kirim bapak tiket, langsung dikirim itu. Saya ajar anak saya biar betul-betul dia bertahan dengan Tuhan. Tapi saya katakan dengan teman-teman saya rindu anak saya benjol, dia rasakan benjol, berdarah dia rasakan berdarah. Biar dia tahu benjol itu seperti ini, berdarah itu seperti ini, biar dia tahu. Masalah itu seperti ini, persoalan itu seperti ini, biar dia hadapi. Itulah yang saya ajar kepada anak-anak saya. Makanya kedua anak saya itu siap tempur kemanapun, dimanapun. Ya saya secara pribadi apalagi. Bagi saya sekarang Aliuddin nothing, Aliuddin go away, Aliuddin bye bye. Saya tidak terlalu sayang dengan diri saya. Saya tidak terlalu peduli lagi dengan diri saya. Tuhan sayang saya. Tuhan peduli saya sampai saat hari ini. Amin. 3 hal ini Bapak Ibu tidak dapat, tidak ada hak, tidak ada kuasa, tidak ada power lagi. Makanya kenapa orang susah bersaksi? Kenapa orang susah mengungkapkan isi hati Tuhan dalam hidupnya? Karena sekali lagi ranting itu bermasalah. Pastikan engkau menjadi ranting yang baik, yang dapat melekat, dapat menarik nutrisi, sarisat makanan. Ada damai, ada sukacita, ada kasih, ada pengampunan itu, pengampunan itu. Luar biasa Tuhan beri pengampunan kepada saya, Bapak Ibu yang kasih. Saya banyak sekali diperhadapkan yang tidak cocok dalam pemikiran hati dalam hidup saya. Saya pernah mau marah sama seseorang. Saya marah sekali. Tiba-tiba Roh Kudus berbicara sama saya. Langsung saya diam. Tuhan, ku ampuni dia. Ku ampuni dia Tuhan. Sampai saat hari ini. Makanya di ayat yang selanjutnya dikatakan, saya akan akhiri ayat ini. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Amin. Sekali lagi ayat terakhir ini, jikalau garam menjadi tawar, tidak ada gunanya, tidak ada kuasanya lagi. Untuk pupuk, untuk ladang, tidak ada gunanya. Untuk apa itu? Melayani Tuhan terlebih-lebih Bapak Ibu yang kasih. Siapapun engkau yang melayani Tuhan, apalagi yang sepenuh waktu, jangan engkau melayani Tuhan dengan kekuatanmu seberapa kuat engkau, kepintaranmu seberapa pintarlah engkau. Apalagi saya yang bodoh ini, yang sederhana ini. Ya, sekarang saya menghargai anak saya. Anak saya cukup pintar, dia mahasiswa, dia selesai, dia graduate, ya. Kadang-kadang dia bilang, Bapak, kalau Bapak khotbah di poin ini kasih tipis sedikit, jangan terlalu tebal. Sudah tangkap saya maksudnya. Lihat anak saya jadi teman sama saya, jadi sahabat sama saya. Itu yang saya tanamkan kepada keluarga saya. Jadi anak saya nggak perlu saya bilang-bilang pun saya sudah tahu. Karena bahasa tubuh anak saya sudah tahu. Namanya anak saya. Dia geleng kepalanya begini sudah tahu apa artinya. Apalagi balik badannya sudah tahu saya artinya anak saya. Kan kita tahu orang sekeliling
kita, amin. Setiap hari, setiap waktu kita asuh, dia bertumbuh, dia berpikir, kan kita tahu siapa anak kita. Tapi sayang ada orang yang tidak kenal orang sekelilingnya. Bahkan ada orang yang tidak kenal, tidak mengenali siapa diri. Pastikan engkau mengenali siapa dirimu. Kau dapat bercermin, kau dapat melihat bersama-sama dengan Allah Tuhan itu. Amin. Amin. Sekali lagi, jikalau garam menjadi tawar, tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Pastikan engkau mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Amin. Tuhan banyak ajar sama saya, Bapak Ibu. Sampai saat hari ini saya tidak tahu kapan mati. Ya, saya saksikan di hadapan Bapak Ibu hari ini mendengar saya. Dan kita tidak ada seorang pun tahu kapan kita akan mati. Yang jelas saya sudah tidak takut mati lagi. Makanya sangat luar biasa Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam kehidupanku. Bahkan dia buktikan, sekalipun darahku tercurah karena iman percaya, aku tetap bersukacita. Bersukacitalah, tetaplah berdoa, jangan padamkan roh. Biarlah rohmu terus tetap menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Saya terus berserah, saya terus menyerahkan hidup saya sepenuhnya di hadapan Tuhan. Hari ini saya bicara dengan jelas di hadapan kakak kandung saya sendiri, ya. Saya rindu saya bicara dengan semua sanak famili keluarga saya. Karena saya tidak bisa bicara, makanya saya bicara di YouTube, ya. Saya tidak takut lagi. Semua orang tahu. Kalau saya bicara di gereja, kalau saya di Indonesia, saya bicara di gereja, ya bisa 300, 500 orang. Kalau di gereja kan banyak-banyak kalau di Indonesia, ya. Ya 300 orang, 500 orang, 700 orang, begitu-gitu, ya, banyak-banyak. Kadang-kadang ribuan orang juga kalau gerejanya cukup besar. Seperti saya layani di gereja Pantai Costa Maranatha, ya, di Medan, itu kan besar, bisa ribuan orang. Kalau saya layani di Manado, ya, di GPDI pusat, itu bisa ribuan orang. Kalau saya bicara di KKR di lapangan terbuka, juga ribuan orang, kan. Jadi lebih efisien lagi supaya saya tidak hadir dan tidak bingung saya juga saya bicara di YouTube. Makanya nanti Bapak Ibu bisa lihat pelayanan-pelayanan saya lakukan di YouTube. 2 orang saya layani, 3 orang saya layani, 5 orang, 1000 orang, ratusan orang saya layani. Ya, dapat berkat, puji Tuhan. Tidak dapat, alhamdulillah. Tetap saya jalani bersama dengan Tuhan. Amin. Ada lagunya, jalan serta Yesus, jalan serta Dia setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam susah, jalan dalam duka, jalan serta Dia setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ada salah satu lagu terakhir. Mungkin Bapak Ibu tidak tahu lagu ini, ya. Saya dengar lagu ini di Papua Nugini. Teman saya hamba Tuhan sederhana ikut saya. Dia petik gitar lagunya. Lagunya seperti ini. Yang tahu akan disegarkan, yang nggak tahu nggak apa-apa. Karena tidak ada hubungan dengan keselamatan, ya. Lagunya begini. Yesus tidak pernah salah, Yesus tidak pernah salah. Apa yang Dia buat baik
untuk saya. Yesus tidak pernah salah. Lagu-lagu ini kurang disukai oleh gereja-gereja sekarang. Gereja-gereja sekarang suka lagu yang Yesus, Yesus. Mari kita angkat lagu ini menjadi pujian kita hari ini. Yesus tidak pernah salah. Saya jemput untuk bangkit berdiri. Salah. Katakan apa yang dia buat. Apa yang dia buat baik buat saya. Katakan Yesus. Yesus tidak pernah salah. Terakhir kali, sekali lagi, Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Katakan Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Apa yang dia buat? Yang dia buat baik buat saya. Yesus tidak pernah salah. Kita biarkan musik melantunkan lagu ini dengan setengah suara. Semua kita jangan ada yang menyanyi. Semua diam. Tidak ada seorang pun menyanyikan lagu ini. Marilah kita renungkan dalam hidup kita. Saya tidak tahu apa masalahmu. Saya tidak tahu apa pergumulanmu. Saya tidak tahu apa persoalanmu. Sekarang saya tahu Bapak Ibu. Padang gurun banyak kami alami. Satu keluarga dengan 2 anak kami. Saya melangkah. Saya terus melangkah. Terkadang saya bertanya dengan Tuhan. Tuhan Yesus, di mana Engkau Tuhan? Dan Roh Kudus mengajar saya. Roh Kudus memberi peka kepada saya. Ada maksud Tuhan. Ada rencana Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melampaui batas kemampuan kita. Percayalah, tangan Tuhan pasti menopang. Segala sesuatu mendatangkan kebajikan. Mungkin engkau kecil hati hari ini. Mungkin engkau kecewa hari ini. Sakit kali hatimu. Engkau tidak terima. Tidak masuk akal dalam pikiranmu. Lihat Bapak Ibu yang kasih. Akal pikiran kita, rencana kita berbeda dengan rencana Tuhan. Percayalah akan janji Tuhan. Percayalah akan firman Tuhan. Hari ini datang kepada kita. Marilah kita terus mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Dan kita mau memikul salib. Ada salib, ada harga yang harus kita bayar untuk mengikuti iman percaya kita kepada Tuhan. Dan kita berani menyangkal diri kita. Pikul salib itu. Serahkan salibmu, masalahmu, persoalanmu, terpuruk ekonomimu, orang yang mengolokmu, orang yang menyakitimu, padang gurun kesulitanmu. Serahkan kepada Tuhan. Izinkan tangan Tuhan menopang dalam hidupmu.
Izinkan Roh Kudus mengajar dalam hidupmu. Hamba-Mu telah selesai berbicara ya Bapa. Biarlah Engkau Tuhan yang terus berbicara kepada setiap kami lewat kekuatan Roh-Mu yang kudus. Mengajar kami, menuntun kami, membimbing kami, bahkan memberi peka kepada kami untuk kami menyadari Engkau Tuhan Allah Immanuel yang selalu berjalan dalam segala aspek kehidupan kami, dalam rumah tangga keluarga kami, dalam mata pencarian pekerjaan kami, dalam tubuh secara jasmani kami. Terkadang kami lemah, kuatkan kami. Yang lemah hari ini Engkau hibur. Yang putus asa Kau buka jalanmu. Yang gundah gulana Engkau jawaban. Yang sakit hari ini Engkau sembuhkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan ada, mujizat masih ada. Ribuan tahun Dia melakukan banyak mujizat. Mujizat itu masih ada. Beri hatimu, buka tanganmu, beri hidupmu. Semakin dalam kau buka, semakin luas, semakin lebar, maka sedalam itulah Tuhan bekerja. Dan seluas itulah, selebar itulah Tuhan hadir dalam hati sanubarimu. Terima kasih ya Bapa. Berkati semua jemaat di sini. Berkati semua kami yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Diberkati mata pencarian-Mu, diberkati rumah tanggamu, diberkati segala aspek kehidupan-Mu, diberkati setiap pelayanan-pelayanan yang Kau lakukan. Bentuk apapun pelayanan itu, jalani terus bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah pujian sembah kami dan inilah doa kami. Kami alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi. Yesus tidak pernah salah. Sekali lagi katakan Yesus. Selanjutnya saya serahkan kepada kepala.